Pendidikan membangun peradaban. Bahasa menguatkan jati diri dan literasi akan membuka kedua jalan tersebut. Halo Sobat Bahasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bagaimana kabarnya saat ini? Semoga sahabat bahasa dan sobat belajar selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan juga penuh semangat. Sesemangat saya hari ini karena di samping saya sudah hadir sosok yang figur yang sangat menginspirasi, yang saya tidak menyangka begitu beliau sudah sampai di Gorontalo dan saya bisa bertatap muka langsung berbincang-bincang dengan beliau. Mari kita sambut sekali lagi. Selamat datang di Gorontalo Bapak Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Dr. Fajar Rizaul Haq MA. Iya, makasih Mbak sudah menyambut kami di kantor bahasa di Gorontalo ya. Iya, pertama kali Bapak ke Gorontalo? Ini kali yang ketiga. Oh, kali ketiga. Pertama tahun 2000. Tahun 2000. Kedua tahun 2013. Oh ya, sudah cukup lama ya Bapak ya rentangnya. Bagaimana perasaannya Pak? Kesannya gimana waktu pertama kali sampai di Gorontalo? Kalau tadi ya saya kira banyak hal yang berubah ya. Oh iya. Tapi yang berubah tadi waktu saya mampir ke rumahnya Pak Bupati ya. Oh iya. Nggak ada yang berubah sama sekali saya rasa sejak 26 tahun yang lalu. Tapi tetap semangat ya Bapak. Pasti. Terima kasih, ini menjadi satu kehormatan bagi kami, Bapak Kantor Bahasa Gorontalo, untuk bisa berkesempatan berbincang langsung bersama Pak Wamen. Kita akan membahas bagaimana pendidikan, literasi, dan bahasa ini bisa saling menguatkan untuk memunculkan generasi yang berkualitas dan unggul. Iya. Oke, izin Bapak, kalau kita berbincang tentang pendidikan, literasi, dan bahasa, itu tentu saja menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Namun Bapak, tidak bisa kita pungkiri, memang di Gorontalo saat ini kemampuan kecakapan literasinya masih tergolong rendah Bapak. Nah, itulah mengapa kami dari Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo berusaha hadir untuk memberikan program-program penguatan literasi. Di antaranya kami telah melaksanakan program Cerdas Mengulas Buku untuk siswa-siswa SD, kemudian dilanjutkan lagi dengan Membaca Cepat untuk siswa SMP, dan yang untuk siswa SMA kami punya program Membaca Kritis dan Analitis. Tentu saja Bapak, program-program ini kami harapkan tidak hanya berhenti pada satu kegiatan, namun berkelanjutan dan memberikan dampak yang positif tentu saja bagi siswa ya Pak ya. Nah, sekarang saya ingin tahu nih pendapat Bapak bagaimana Pak? Apa yang harus dilakukan nih dari satuan pendidikan maupun lembaga-lembaga sekolah untuk bisa memanfaatkan ini loh, sudah ada program literasi dari Kantor Bahasa. Yuk kita sama-sama meningkatkan kecakapan literasi siswa. Silakan Bapak. Iya, problem literasi itu kan bukan hanya di Gorontalo, di banyak tempat di Indonesia kita ini masih mengalami persoalan literasi ya. Betul. Apalagi soal numerasi. Nah, sebenarnya yang paling penting buat hemat saya adalah membangun budaya belajar. Betul. Di kalangan peserta didik sejak usia dini. Karena kalau orang punya budaya belajar sejak usia dini, maka dia ada kebutuhan untuk mencari pengetahuan, mencari sumber-sumber bacaan. Maka membaca buku itu akan menjadi kebutuhan. Nah, persoalannya apakah pada level budaya membaca buku sudah menjadi kebutuhan atau belum? Nah, kalau kita lihat sih nampaknya belum ya. Itu dianggap mungkin masih kebiasaan yang mewah hari ini. Ketika orang lebih intensif dengan media sosial, lebih akrab dengan handphone, maka membaca buku itu sesuatu yang mewah. Nah, oleh karena itu penting sekali sebenarnya orang tua di rumah memberikan contoh. Jadi dimulai dari rumah. Kalau anak melihat anggota keluarganya, orang tuanya biasa membaca buku, maka paling tidak anak juga punya ketertarikan untuk mencari tahu. Nah, baru kalau budaya sudah tumbuh kembang di keluarga dengan baik, dibawa ke usia dini di PAUD misalnya atau di SD, akan mudah gurunya mengembangkan minat itu. Jadi kalau saya melihat ini soal budaya baca. Jadi rendahnya literasi itu karena menyangkut rendahnya budaya membaca di masyarakat. Nah, kalau saya menyarankan, maka kita ajak keluarga, ayah ibu untuk juga akrab dengan buku.
Jangan sampai anaknya diminta aktif sama buku, tapi orang tuanya Mainin Instagram gitu. Instagram. Nah, sehingga nanti orang guru di PAUD, guru di SD tidak bekerja dari nol. Iya. Karena dia sudah melihat potensi anak itu minat membacanya ada ketika ditumbuhkan oleh lingkungan keluarganya. Jadi sebagus apapun bahan bacaan kita, mau bergambar seperti apapun, kalau anak itu tidak punya ketertarikan, tidak merasa penting membaca buku, ya larinya ke media sosial, larinya ke main game gitu loh. Jadi kalau menurut saya ini menyangkut soal budaya, dan itu menyangkut pembiasaan sejak di usia dini, bahkan sejak di keluarga. Iya, betul. Sepakat ya, menarik sekali ya komentar dari Pak Wamen bahwa untuk mengentaskan kecakapan literasi ini tidak bisa hanya gurunya saja di sekolah. Peran utama ada di keluarga, Bapak ya, di mana kita lebih banyak meluangkan waktu di keluarga. Sejak kecil sama ibu, sama bapak, kalau bapak ibunya membaca, pasti anaknya juga akan tertarik lah paling enggak ya untuk membaca. Kalau gitu. baca WA, bapak ibunya anak juga baca WA nanti. Oh gitu ya. Iya. Jadi perlu pembiasaan ya Bapak ya. Pembiasaan, soal habituasi sejak usia dini, dan karena itu meningkatkan literasi itu menyangkut soal ekosistem dan budaya. Nah, ketika di sekolah kita siapkan infrastrukturnya, bahan baca yang menarik, itu kan sebagai pemicu ya, stimulan kepada anak kita. Di samping guru juga memberikan contoh. Mungkin perlu juga memperbanyak media cara pembelajaran yang lebih menarik buat anak-anak kita, sehingga anak-anak kita dalam tanda petik ya, itu didorong atau dipaksa untuk dia membaca buku. Ya kan tadi ada obrolan gimana caranya buku yang kita berikan ke sekolah itu dipergunakan oleh Bapak Ibu di sekolah masing-masing, dibaca oleh anak-anak kita. Maka guru harus juga mengetahui apa isi buku itu. Betul. Sehingga dia nanti bisa mengkontekskan cerita buku dengan materi ajar. Mungkin di pelajaran sastra misalnya, atau juga di pelajaran-pelajaran yang terkait dengan topik materinya. Jadi itu menyangkut soal pembelajaran mendalam pada akhirnya. Kan pembelajaran mendalam itu kemampuan guru menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman belajar. Misalnya termasuk menggunakan buku sebagai bahan ajar pembelajaran. Jadi itu mungkin saya bilang itu bagian dari pendekatan pembelajaran mendalam loh. Menggunakan bahan bacaan sebagai salah satu bahan ajar bagi putra-putri kita. Iya, betul sekali ya Bapak, sangat menarik ya. Memang harus dirangsang ya sejak ini, kalau memang harus dipaksa, dicarikan cara yang sekreatif mungkin supaya anak-anak kita itu mau membaca. Nah, berbicara tadi saya menggarisbawahi sedikit dari Pak Wamen bahwa memang untuk penyediaan buku bahan bacaan ini Bapak, saat ini ada angin segar dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bahwa telah dicetak dan didistribusikan 5,5 juta eksemplar buku bahan bacaan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini. Dan Gorontalo Bapak tahun ini ada 199 satuan pendidikan yang menerima sekitar kurang lebih 43.000 eksemplar. Harapannya itu bisa mendorong siswa begitu ya Pak ya, setidaknya menumbuhkan budaya membaca, ketertarikan membaca, sampai nanti dampak besarnya akan meningkatkan kecakapan literasi siswa. Iya. Oke. Baik Bapak, kita lanjut ya Bapak. Bagaimana Pak seharusnya sekolah ini memanfaatkan, adakah praktik baik yang harus dilakukan guru agar buku-buku yang telah didistribusikan ini misalnya tidak hanya terpajang di perpustakaan atau bahkan ditumpuk aja ini tidak dibaca, itu kan sayang sekali ya Pak ya. Iya, saya kira ini menyangkut soal pilihan cerita ya yang dituangkan dalam buku itu. Kalau pilihan cerita itu tidak punya pesan moral, maka nggak susah nyambung dengan materi ajar. Misalnya, bagaimana kita memilih cerita-cerita daerah itu memang punya pesan moral yang sangat kuat. Ya, orang bicara soal penguatan pendidikan karakter misalnya. Nah, kalau ini bisa dijembatani, maka guru bisa menggunakan cerita-cerita di buku itu sebagai bagian dari proses penguatan pendidikan karakter. Saya kira mata pelajaran Pancasila, mata pelajaran agama, bahasa dan sastra itu kan bisa menggunakan ini. Jadi satu sisi kualitas bukunya juga harus sesuai sehingga cocok dengan penguatan karakter, lalu memperkuat budaya berpikir saintifik misalnya. Kan Pak Menteri sekarang mendorong bahwa cerita-cerita di buku aja itu cerita yang harus mendorong anak berpikir kritis, berpikir ilmiah.
scientific misalnya, Iya. maka janganlah menonjolkan cerita-cerita yang berbau mitos, mitologi, Iya. gitu kan? Yang Nah, serem-serem. ya, yang anak sebenarnya kalau dinalar secara logika kok bisa gitu. Sehingga nanti cerita-cerita yang tersaji di buku-buku kita itu cerita yang memang bisa dinalar, bisa diuji gitu loh. Iya. Dan yang kedua tentu bisa memancing imajinasi. Imajinasi. Itu kan aspek buku cerita ini kan ada aspek hiburannya kan. Iya, betul. Tidak semuanya serius kan. Iya. Tapi yang penting adalah tadi apa namanya tadi, bisa membangun, merangsang imajinasi anak-anak kita. Maka guru upayakan bagaimana caranya ada materi ajar tertentu yang itu berkorelasi dengan keaktifan anak pergi ke perpustakaan dan keaktifan anak membaca koran, dengan keaktifan anak membaca majalah. Kan bisa saja tugaskan mencari cerita tertentu. Sehingga intinya kan bukan mereka membaca buku yang kita bagikan di sekolah, tapi minat bacanya ditumbuhkan. Iya, betul. Kan itu kan. Nah, syukur-syukur buku yang terdekatnya bisa mereka baca. Kalau nggak bisa, bahan baca yang mereka bisa akses di lingkungannya, di keluarganya, itu yang mereka bisa pergunakan. Contohnya, dulu ayah saya itu guru, tiap hari beli koran. Iya. Beli koran tertentu lah, disimpan di meja tiap hari. Lama-lama saya juga tertarik untuk melihat koran itu. Awalnya gambarnya dulu yang saya lihat. Iya. Yang kedua judulnya dulu. Yang besar. Yang besar-besar kan. Lagi belajar mengeja. Lama-lama kita mau coba baca isinya itu berita. Jadi itulah kita berproses bahwa ada yang menarik loh di koran ini. Iya. Contohnya semacam itu. Jadi intinya dekatkan anak dengan bacaan. Dengan cara begitu minimal mereka punya perhatian ada apa di lingkungannya dia. Yang ketiga, yang berikutnya, kurangi interaksi anak dengan media sosial. Betul, Pak. Karena ini soal merebut perhatian anak. Kalau perhatian anak itu diambil alih oleh gadget, maka dia nggak punya ruang untuk membaca buku. Sudah tidak tertarik lagi, Pak, ya, untuk membaca buku. Nggak menarik baca buku kan, nggak ada yang interaktif, nggak bisa main game, bandingkan sama handphone. Jadi intinya di samping kita juga persuasif, penting juga sifatnya intervensi, yaitu membatasi, mengurangi jam akses anak-anak terhadap media sosial. Itu juga harus dilakukan secara paralel. Iya, jadi harus tetap ada kontrol ya, jadi dari orang kontrol. tua dan dari guru. Betul. Butuh cara-cara kreatif untuk memilihkan mana bacaan yang bisa merangsang untuk berpikir. Iya. Jadi tujuannya sekarang adalah bukan hanya membaca, anak bisa membaca, tapi setelah membaca buku itu anak bisa berpikir kritis, daya imajinasinya tumbuh, Betul. hingga ada keingintahuan yang besar begitu, Bapak ya. Betul. Oke, begitu menarik sekali ya, sahabat bahasa. Itulah pentingnya kenapa generasi muda kita harus dikenalkan dengan membaca sejak dini ya. Kemudian Bapak tadi sudah kita bahas tentang literasi, tentang bahan bacaannya. Nah, sekarang kita beralih ke aktornya ini, tenaga pendidik dan juga guru-gurunya, sekolahnya dan kepala sekolahnya, Bapak. Ya, hal ini yang lagi hangat, program yang sedang dikembangkan oleh Pak Menteri kan Sekolah Nasional Terintegrasi ya, Bapak ya. Ini kebetulan dari 17 SNT di Indonesia ini ada satu di Gorontalo, Bapak, di SNT 6 Bone Bolango. Nah, Bapak berbicara tentang hal tersebut, bagaimana kantor bahasa memiliki peran penting yang bisa dikolaborasikan dengan Sekolah Nasional Terintegrasi, sehingga kami bisa mendorong atau mengupayakan untuk peningkatan kompetensi dari sisi gurunya, tenaga kependidikannya, khususnya di bidang kebahasaan dan kesastraan. Iya, saya kira ini menarik ya. Tadi baru aja saya tercetus ini setelah tadi cek di ruangan UKBI. UKBI, betul. Kan anak-anak SNT ini dia harapannya anak-anak di atas rata-rata kemampuannya, dan nanti harapannya kan bisa menguasai bahasa asing, bahasa Inggris terutama, dan bisa melanjutkan ke banyak perguruan tinggi termasuk di luar negeri. Meskipun mereka diharapkan menguasai baik bahasa asing, maka mereka juga harus menguasai dengan baik bahasa Indonesia. Maka pembelajaran bahasa Indonesia di SNT juga harus mengacu kepada standar bahasa yang sudah kita tetapkan. Bahkan apakah mungkin anak-anak SNT ini sebagai salah satu syarat kelulusannya lulus dari uji mahir berbahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia. Jadi kalau bahasanya orang mau masuk ke sekolah tertentu, tupelnya berapa, ayatnya berapa misalnya kan, maka mungkin saja ini bisa didiskusikan. Saya barusan ide itu
ketika Anda bertanya begitu, saya pikir kenapa tidak? Iya. Memang ini dibicarakan dengan level kebijakan yang lain, tapi ini menarik. Jadi anak-anak SNT punya standar kemampuan bahasa yang baik, Betul. di samping mereka punya TOEFL besok yang baik atau IELTS yang baik, kenapa tidak mereka punya UKBI yang terstandar? Betul. Minimal berapa sih minimum UKBI yang standar anak SNT misalnya? Saya kira ini contoh konkret kebijakan yang mungkin bisa kita dorong. Dengan cara begitu berarti sejak kelas 1, kelas 2, kelas 3 mereka berproses dong menyiapkan diri melatih kemahiran bahasa Indonesia sebagaimana standar yang sudah kita terapkan. Iya, begitu ya. Jadi sahabat bahasa, UKBI uji kemahiran berbahasa Indonesia itu memang penting ya Bapak ya, dan tadi sudah mendapatkan dorongan sekaligus motivasi langsung dari Bapak kalau mau ke luar negeri bisa TOEFL, bisa IELTS, kenapa di bahasa kita sendiri malah belum diujikan begitu Bapak ya. Semoga ini nanti akan ditindaklanjuti bahwa UKBI akan menjadi salah satu syarat begitu Bapak ya. Saya kira kita perlu exercise, perlu kita uji lagi, tapi saya kira ini ide menarik yang saya terlontar baru saya, tapi nanti kita lihat kemungkinannya. Dan kenapa tidak gitu loh. Iya. Kenapa tidak? Karena anak-anak SN nanti akan diwajibkan punya kemampuan standar bahasa Inggris atau bahasa asing tertentu kan. Betul. Kenapa standar bahasa Indonesia tidak dipakai juga untuk mereka? Iya. Kan sangat logik gitu. Iya, betul Bapak. Setuju sekali dengan Pak Wamen. Baik Bapak, mungkin ini yang terakhir nih Pak sebelum kita mengakhiri perbincangan pada hari ini. Yeah. Kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan atau motivasi seperti apa Pak yang ingin disampaikan baik itu kepada siswa, guru, tenaga kependidikan dan juga kepada kami sahabat-sahabat bahasa yang sedang Saya menyaksikan. kira pesannya dirangkum dengan 3 kalimat ya, yang itu populer di Badan Bahasa ya. Siap. Apa tadi? Utamakan ya bahasa Indonesia, kemudian lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Saya kira itu salah satu tip yang buat anak-anak kita, termasuk kita semua, sehingga tidak kehilangan jati diri, tetapi punya jangkauan yang luas, tapi kakinya tetap terpijak di bumi ke Indonesia. Jadi menguasai bahasa Indonesia dengan baik, bahasa asing kita kuasai, dan bahasa daerah juga tetap kita lestarikan. Iya, baik, terima kasih Bapak. Itulah memang yang menjadi tujuan besar dari kami Kantor Bahasa untuk tetap menjaga identitas diri, mengutamakan bahasa Indonesia, namun tidak pernah meninggalkan bahasa daerah dan terus menguasai bahasa asing. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Wamen sudah berkunjung ke Serabi Madinah, berbincang langsung, memberikan inspirasi dan juga arahan yang sangat memotivasi kami. Semoga kami bisa belajar banyak dari Bapak, akan tumbuh ide-ide dan inovasi-inovasi baru untuk pengembangan bahasa dan sastra, khususnya untuk kecakapan literasi siswa-siswi di Gorontalo. Izin Bapak yang terakhir, mungkin kita bisa bersama-sama Bapak untuk Trigatra Bangun Bahasa. Begini Pak, utamakan bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah. Kuasai bahasa asing. Kuasai bahasa asing. Oke, terima kasih untuk para sahabat bahasa yang telah menyaksikan bincang-bincang kami bersama Bapak Wamen Pendidikan Dasar dan Menengah. Sampai bertemu di bincang-bincang selanjutnya. Semoga akan ada lagi kesempatan untuk bisa berbincang lebih lama Bapak ya. Iya. Terima kasih. Dari Gorontalo kami mengucapkan salam literasi, salam pendidikan.